Siapa di sini yang lututnya bengkak? Yang kakinya bengkak karena main bola? Oh, kaki bengkak karena main bola. Kalau Nabi karena kebanyakan duduk, kebanyakan sujud. Ini kakinya sakit karena terlalu banyak main. Ya. Yang kedua, yang ketiga bil af'al. Apa? Bil af'al, yaitu dengan perbuatan. Dengan cara apa? Mengeluarkan sedikit uang yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu. Siapa yang kalau Jumat infaknya 2.000, yang 10.000, banyak 50.000. Ada juga 50.000. Nanti sama Bu Lestari dicatat wajahnya, namanya dilihat betulan 50.000. Ya, ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama apa tadi? Bil lisan. Yang kedua bil arkan. Dan yang ketiga bil af'al. Ini 3 bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya wa Imamur Rasul, penutup para nabi, imam para rasul. Siapa di sini yang umat Rasulullah? Angkat. Yang mencintai Nabi, angkat. Oh, semuanya yakin? Wah, ya cukup diturunkan. Siapa yang datang ke aula ini niatnya karena cinta kepada Rasulullah SAW? Oh, banyak. Yang niatnya ingin pulang bawa telur? Ada? Nah, ini telur yang paling depan ada uangnya 5.000 di atas. $75. Siapa yang mau uang 75? Ambil. Nanti kalau sudah selesai ya. Padahal pohon telur ini juara 1 hadiahnya cuma 100.000 ini. Modalnya lebih besar dari dia ini. Baik, kenapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Selamat malam. Saya dengar aja tadi. Selamat pagi, selamat malam. Dengar dari yang sudah ada selamat malam. Kenapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan baik-baik agar supaya nanti ketika ditanya orang tuanya bisa menjawab. Di dalam kitab Tafsir Jalalain, ya, karya Jalaluddin Al-Mahalli yang diteruskan oleh muridnya Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan, ketika manusia nanti mati, siapa yang ingin mati di sini? Ada yang ingin mati? Ada yang ingin masuk surga? Syaratnya harus mati terlebih dahulu. Ada yang siap mati hari ini? Gak siap? Ya. Orang ketika nanti di akhirat, manusia ini akan berbondong-bondong seperti ini. Ada kelas 4, kelas 5, kelas 6 berbondong-bondong. Dari kelasnya sana di akhirat nanti datang kepada siapa? Datang kepada Nabi Adam. Siapa yang kenal Nabi Adam? Mengatakan siapa yang Nabi Adam? Hah? Manusia pertama. Yang lain ada? Kakek kalian mungkin Nabi Adam? Hah? Gak punya kakek Nabi Adam? Loh, siapa yang kakeknya Nabi Adam? Angkat tangan. 1 orang 2. Nabi Adam ini adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Jalalain tadi.
Untuk apa mereka datang kepada Nabi Adam? Ya Nabi Adam, tolong mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada waktu hari kiamat, ya, tidak ada lagi manfaatnya hubungan keluarga, harta benda gak ada. Manusia masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan ketika dia di dunia. Apa jawaban Nabi Adam? Saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Adam malu? Karena saya pernah berbuat dosa makan buah kurdi. Gara-gara itu Nabi Adam malu kepada Allah, tidak bisa memintakan syafaat kepada orang yang datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Nabi Adam ngasih usul, oh coba kalian datang kepada Nabi Nuh, kata Nabi Adam. Manusia ini datang, manusia ini kelas 4, 5, 6 datang kepada Nabi Nuh. Sampai di depan Nabi Nuh, ya Nabi Nuh, tolong mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Nuh? Jawabannya, saya malu kepada Allah. Saya sudah berdakwah 950 tahun mengajak orang untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Nabi Nuh, anak saya, istri saya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an, ketika Nabi Nuh mengajak untuk naik bahtera agar selamat dari bencana yang Allah kirimkan dari adab Allah, tidak mau naik ke dalam bahtera ini. Kan'an mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari banjir, katanya. Dijawab oleh Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah. Gak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dari perkara Allah. Ya, Kan'an istrinya Nabi Nuh, walaupun dakwah berapa tadi? 950 tahun. Siapa di sini umurnya yang 10 tahun? Kalau 950 tahun dikurangi 10 tahun masih berapa? 940 tahun. Bayangkan ini. Siapa di sini yang saat ini bisa sampai 100 tahun? Sedikit. Umat Nabi Muhammad SAW ini paling banter umurnya 60, 63, ya jauh-jauhnya 70 tahun. Bahkan terkadang umur 20 tahun pun sudah meninggal. Seperti kasus di Kanjuruhan pada saat Oktober, kan banyak yang umur 20 tahun dan sebagainya. Ya, maka umur tidak ada yang tahu. Ketika orang-orang tadi datang kepada Nabi Nuh mengatakan, saya malu kepada Allah. Maka Nabi Nuh usul lagi, coba kamu datang kepada Nabi Musa, pada begitu. Kenal Nabi Musa? Ada yang pernah melihat Nabi Musa? Di film pernah nonton film Nabi Musa? Wah, banyak ya. Ya. Nabi Musa ketika didatangi oleh orang-orang tadi di hari kiamat nanti, orang-orang minta tolong, minta syafaat kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa malu? Padahal Nabi Musa ini kalimullah, Nabi yang pernah berbicara dengan Allah. Itu Nabi Musa. Ada yang pernah berbicara dengan Allah? Gak pernah? Jangan dipindah. Hah? Kelas 4 ada yang pernah berbicara dengan Allah? Kelas 4 ada? Kelas 5 ada? Kelas 6 ada? Terus kalau kalian sholat itu berbicara dengan siapa? Berarti nggak pernah, tadi nggak pernah sholat. Ya, kalian berbicara dengan Allah, tapi Allah tidak berbicara dengan kalian, gitu ya. Nabi Musa pun malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu ada dua kabilah, dua suku. Satu dari kelompok Maria Kiti, ya, yang di Mesir itu.
yang suku Koptik yang sampai saat ini pemeluknya ini banyak Kristen Ortodok, dan satunya dari Bani Israel. Ketika itu berkelahi, dilerai oleh Nabi Musa yang kelompok Maria Kipteni ditempeleng. Sekali tempeleng langsung mati. Keren kan? Kira-kira Nabi Musa ini kekuatannya berapa ya? Tinggi besar, sekali pukul mati di tempat. Itu pun Nabi Musa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pernah berbuat salah itu. Nabi Musa mengusulkan, coba datang kepada Nabi Ibrahim. Kenal Nabi Ibrahim? Apa gelar Nabi Ibrahim? Angkat tangan yang tahu gelar Nabi Ibrahim apa? Hah? Nabi Ibrahim ini mempunyai gelar Abul Anbiya. Apanya Abul Anbiya? Bapak para nabi. Banyak keturunan daripada Nabi Ibrahim ini yang menjadi nabi, termasuk Rasulullah SAW masih garis keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini pintar apa pintar? Lebih pintar mana? Ada yang namanya Ibrahim di sini? Ada. Wah, Ibrahim yang pakai baju hijau dengan Nabi Ibrahim pintar mana? Bayangkan Nabi Ibrahim ini bapaknya bernama Azar. Kerjaannya pembuat patung atau berhala. Habis patung dibuat atau berhala dibuat, habis itu disembah. Hidup di zaman apa? Hidup di zaman Raja Namrud ketika itu. Ya. Bisa kita bayangkan itu. Anaknya bisa menjadi nabi. Padahal bapaknya pembuat berhala. Berbeda dengan Nabi Nuh, bapaknya seorang nabi, anaknya tidak beriman. Kalau di sini siapa yang bapaknya nabi ada? Ada yang bapaknya nabi? Enggak ada. Ada satu. Ini Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim waktu kecil sudah mencari Tuhan sendiri. Percaya? Percaya aja. Jadi ketika masih kecil, masih belia, Nabi Ibrahim di malam hari keluar melihat bulan. Ini Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, bulan. Ketika pagi hari, bulan hilang. Oh, nggak mungkin Tuhan saya hilang. Besoknya melihat bintang, bintang banyak bersinar. Oh, ini Tuhan saya. Tapi ketika pagi hari, bintang pun hilang. Di pagi hari melihat matahari. Oh, ini Tuhan saya, ini lebih besar, lebih panas ya. Ternyata di malam hari, matahari pun hilang. Ini proses pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim pun malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ayahnya pembuat patung atau berhala, sehingga malu untuk mintakan syafaat orang-orang di hari kiamat. Nabi Ibrahim mengajukan, coba minta kepada Nabi Isa. Datang rombongan ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa malu? Karena banyak dari umat Nabi Isa ini yang menjadi Nasrani atau Kristen sampai sekarang. Ya. Padahal ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa ini sama. Di dalam kitab Injil yang asli itu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa akhirnya menganjurkan untuk minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad inilah nanti yang akan memberi kita syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya
Siapa yang tahu kapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir? Ya, kapan? Tanggal 12 Rabiul. Tahun apa? Tahun gajah. Gajahnya besar apa kecil? Harus tahu waktu itu. Siapa yang mengendarai gajah ketika itu? Siapa? Raja. Berarti kalau yang mengendarai Abraha sendirian gajahnya. Hah? Abraha ini sendirian kan? Hah? Sama teman-temannya. Ya. Siapa di sini yang berani melawan nyamuk? Berani? Kalau nyamuk itu menyerbu dengan teman-temannya, kalian berani? Ya. Masih berani? Hah? Kalau satu dipukul, kalau yang datang 1000, satu masuk ke hidung, satu masuk ke kuping. Ini baru yang kecil ya. Gajah yang ditunggangi Raja Abraha dari Yaman ini gajah yang besar. Tetapi Allah hancurkan hanya dengan kerikil. Kerikil itu besar apa kecil? Siapa yang berani dengan kerikil? Kerikil dari neraka ini. Kerikilnya ini dari neraka. Ketika dibawa burung ababil dilemparkan ke gajah, gajah ini perutnya menjadi bolong. Padahal nyamuk kalau gigit gajah, gajahnya senyum-senyum aja. Pernah melihat gajah tersenyum? Gak pernah melihat? Siapa yang pernah naik gajah? Pernah melihat belalai gajah? Berapa panjangnya belalai gajah? 12 meter. Masa 12 meter? Angkat tangan, berapa? Ya. Berapa? 5 meter. Kalau 5 meter gajah jalan, ya. Apa namanya tadi? Belalainya kecepet pintu. Siapa yang pernah melihat gajah masuk kulkas? Caranya gampang. Kalau ingin memasukkan gajah ke dalam kulkas, siapa yang tahu caranya? Ya. Hah? Ya. Oh ya. Tinggal buka pintu kulkasnya, masukin gajahnya. Gak usah dipikirkan. Tetapi yang perlu kita ingat, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan burung ababil yang membawa kerikil dari neraka. Hafal surat Al-Fil? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ada ayat tarmihim bihijaratin min sijil, mereka itu dilempari dengan batu dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka gajah ini Allah jadikan seperti daun yang dimakan umat. Ini kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini Bapak tanyakan, siapa di sini yang lahirnya tidak menangis? Angkat tangan. 1, 2.
yang lahirnya menangis? Oh banyak. Kira-kira yang lebih sehat yang lahirnya menangis atau lahirnya diam? Ada yang lahirnya langsung loncat-loncat? Siapa yang tahu ketika lahir menangis? Ini orang pintar berarti. Yang lahir tahu kalau dia menangis. Siapa yang lahirnya minum air ketuban? Pohon hidupnya sudah. Siapa yang lahirnya sungsang? Sana juga ada anak pisang. Tahu sungsang? Jadi yang keluar itu dari bopong dulu baru kepala. Yang kepala dulu. Ada. Siapa yang lahirnya langsung sujud? Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini langit tampak cerah. Jangan sesembahan api-api yang dijadikan orang Majusi sesembahan langsung di kelas 5. Patung-patung sekitar Ka'bah hancur. Ada 360 patung di sekeliling Ka'bah ini. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, hancur ketika Rasulullah SAW lahir. Maka ada di dalam pepatah Arab dikatakan, dengarkan, waladatka ummuka yabna Adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Wahai anak Adam, ini semua keturunan Nabi Adam, ketika kamu lahir pasti menangis. Ini ciri-ciri orang sehat itu menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Orang-orang di sekeliling kamu, ada bapaknya, kainya, neneknya, tetangganya, semuanya tersenyum atau tertawa. Ya. Ihris ala amalin takunu bihidan yabkuna haulaka dhahikan masrur. Maka berbuat baiklah ketika kalian di dunia, kebalikannya. Ketika kalian nanti meninggal, kalian yang tersenyum, sedangkan orang-orang di sekeliling kalian menangis. Paham? 1, 2, 3 tetap. Bapak ulangi sekali lagi. Yang di belakang kedengaran? 4 dia. Ya. Ketika kalian lahir, yang sehat itu kan menangis. Baru 6. Kalian menangis. Sedangkan orang di sekeliling kalian, oh selamat kepada bapaknya Rudi. Wah, sudah. Ada bapaknya di sini. Rudi, selamat. Anakmu sudah lahir, nambah anak perempuan, nambah anak laki-laki. Jangan sampai ketika kita meninggal nanti, kebalikannya orang-orang malah tertawa. Alhamdulillah, Rudi sudah meninggal. Yang tidak seperti itu. Tetapi akibat perbuatan baik yang kita lakukan di dalam masyarakat, di tengah-tengah keluarga, sehingga ketika kita meninggal nanti, kita tersenyum, kita tertawa, orang di sekeliling kita yang menangis. Jangan sampai ketika kita meninggal, orang-orang malah mengucapkan Alhamdulillah, yang suka bikin keributan sudah meninggal. Kantin aman gitu. 4, 2, 2, 5, 5, 3, 6. Hadirin yang kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika berdakwah tanpa tantangan? Tantangannya begitu besar, tantangannya begitu berat. Sejak Rasulullah SAW lahir pun, ketika masih dalam kandungan, sebagaimana tadi Rohatul Ayami yang dibacakan, umur 2 bulan ayahnya sudah meninggal, umur 6 tahun ibunya meninggal, umur 8 tahun kakeknya juga meninggal. Apakah Nabi putus asa? Tidak. Nabi tetap semangat berdakwah, mengajak orang untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali masuk Islam, Rasul ajak Ali bin Abi Thalib. Enggak banyak. Abu Bakar As-Siddiq,
istrinya Siti Fatijah, 5 orang aja jaganya. Maka terkadang Nabi ini berdakwah yang disebut sirron, dakwah sirron, ya, mengajak orang untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi. Maka Bapak pernah membaca dalam buku Anda Bertanya Islam Menjawab kehidupan orang-orang Quraisy ketika itu. Kalau siang hari ini seperti zuhur, asar, mereka banyak keliaran. Maka Rasul sholatnya, bacaannya adalah sirron, tidak keras. Ketika maghrib dan isya orang-orang sedang sibuk ke pasar kemana, tidak menghiraukan orang-orang Islam ketika itu. Maka Rasulullah ketika itu sholatnya jahron atau bacanya dikeraskan. Termasuk ketika sholat subuh, ya masih banyak orang-orang kafir ketika itu masih tidur, maka Rasulullah sholat pun juga dengan bacaan jahron atau nyaring. Siapa di sini kalau menjelang maghrib itu yang pergi ke mall biasanya? Banyak. Ada yang pergi ke mall kalau menjelang maghrib? Itu sama kebiasaan orang-orang Quraisy ketika itu. Yang diikuti orang-orang sekarang, kalau sudah mau malam minggu, malam Kamis, jam 5:30 sudah dandan baru pergi ke mall. Ada di sini kelas 4, 5, 6 yang seperti itu? Gak ada. Siapa yang malam minggu pergi ke Maulid Nabi? Ada ya? Yang pergi ngaji malam minggu? Yang pergi ke mall? Yang ke BSP? Yang ke BSP? BSP itu bukan mall ya, ke BSP aja pokoknya. Yang pergi ke balkoni? Oh, nggak ada mall juga di balkoni ya. Ocean ya, sering namanya Ocean Star ya. Maka kebiasaan orang kafir Quraisy ketika itu mari kita hindari. Kalau sudah menjelang maghrib, laksanakanlah sholat. Jangan sampai malah pergi ke mall ini. Ini dakwah Rasulullah SAW. Maka ketika itu siapa yang kenal Abu Lahab? Jadi Nabi anak-anak sekalian pernah mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di Bukit Sofa. Sudah berkumpul, Nabi mengajak orang-orang ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, alihada jama'atana, untuk inikah kamu mengumpulkan ini? Jadi Nabi Muhammad ini anak sekalian pernah dirayu dengan satu gunung emas. Ya, di tangan kanannya mau dikasih satu gunung emas, tangan kirinya mau dikasih gunung emas. Mau minta wanita berapapun akan disediakan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan satu syarat, menghentikan dakwahnya. Ya. Kalau sekarang kalian dikasih 1 kilogram emas, tahu? Gak mau? Tahu? Siapa yang mau 1 kilogram emas? Angkat tangan. Banyak. 2 kilogram. 3 kilogram. Jangankan emas 1 kilogram, uang 75 aja mau. Saya, Bapak suka orang jujur itu. Yang jangankan emas, yang nyata dikasih telur mau. Ini baru ciri-ciri anak 003. Coba yel 003. 003. 003. 003. Bapak dapat bocoran dari yel-yelnya ini katanya. Padahal nggak tahu isinya apa. Apa yang kelas 2 enggak jadi nomor. Ketika ketemu Bu Narwati, ini bocorannya yel-yel 003 katanya gitu ya. Terpaksa cuma nanya aja, nggak tahu apa isinya. Iya. Tapi Bapak yakin anak 003 adalah anak yang soleh dan solehah, memiliki kepribadian yang unggul, merupakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang terakhir anak sekalian, perjuangan Rasulullah SAW tadi ketika susah berada di Mekah. 13 tahun berdakwah di Mekah, hanya sedikit yang memeluk agama Islam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, sampai ke Madinah dinyanyikan lagu bersama-sama. Tola'al badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta. Sekali lagi sama-sama. Tala'al badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah belajar profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Hah? Beriman dan itu sama dengan Nabi atau enggak? Nabi itu beriman dan bertakwa apa enggak? Bertakwa kepada siapa? Allah. Beriman kepada siapa? Allah. Siapa yang tahu apa artinya takwa? Ayo, takwa yaitu ayo, harus tahu ini. Mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Ini namanya takwa. Maka di Indonesia ini diharapkan seperti itu teman sekalian. Bagaimana pelajar Indonesia ini ya menjadi beriman dan bertakwa, minimal mengerjakan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, ya, kekuatan orang Islam ketika itu meningkat. Ada istilah yang disebut dengan Fathu Mekah, kemenangan atas kota Mekah. Ketika itu apakah Rasulullah sombong? Tidak. Tetapi Rasulullah merangkul orang-orang kafir ketika itu dengan mengatakan apa? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan. Abi Sufyan ini orang yang selalu memusuhi Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasul sudah memiliki kemampuan, banyak pasukannya, mudah saja untuk menghancurkan Abu Sufyan. Tapi cara Rasulullah mengangkat derajat Abu Sufyan dengan mengatakan barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia akan aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram fahuwa aminun. Orang yang masuk ke Masjidil Haram dia juga akan aman. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak malah sombong enggak. Maka anak sekalian, contoh pribadi Rasulullah SAW, walaupun sering disakiti, Rasul tidak membalas. Walaupun Rasul dalam keadaan kuat, tidak semena-mena terhadap yang lemah. Berbeda dengan sekarang, kalau sudah punya kekuasaan, terkadang senggol sedikit bacok. Ada seperti itu? Walaupun cuma status ya, kalau lagi jengkel senggol bacok. Ini tidak mencerminkan akhlak daripada Rasulullah SAW. Tidak mencerminkan umat Rasulullah SAW. Maka anak sekalian, sekali lagi mari kita contoh Rasulullah SAW. Kita teladani Rasulullah SAW
dari berbagai macam aspek kehidupan. Yang pertama dari sifat sidiknya, yang sampai saat ini sulit sekali untuk mencari orang-orang yang jujur. Yang kedua dari sifat amanahnya, ya, sifat amanah. Bisa dicontohkan sifat amanah nah sekalian? Kalau dititipi pesan oleh orang tuanya harus sampai. Ya, ada sifat tabligh, menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Allah mengutus Rasul tujuannya apa? Li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Agar supaya setelah Allah mengutus seorang Rasul, nggak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengerjakan apa yang disampaikan oleh Rasul. Dan yang terakhir, Rasul pun memiliki sifat fatonah atau cerdas. Anak 003 juga harus cerdas. Dengan cara apa kita biar cerdas? Dengan cara belajar. Apakah ada anak bodoh? Ada yang bodoh di sini? Tidak. Ada. Oh, masih ada yang tangan. Ya. Tidak ada orang bodoh. Ya. Kalau seandainya dia mau berusaha, mau belajar. Demikian anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat sekali lagi sebelum kita akhiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu guru juga diberikan kekuatan dalam mendidik kalian. Ya. Kalian semua bisa dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Al-Hadiniyah walikul solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lidahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi hamdati mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim 'abdi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha ila darajat ya qadil hajat. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna fahman kafahmin nabiyyin wa hifdhan tahidil mursalin wa ilhaman kailhami malaikatil muqarrabin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farasta wala aiban illa satarta wala maridan illa syafaita wala maitan illa rahimta wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha lana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum apa yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.